Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama Koko Chris. Dan hari ini Koko Chris lagi kedapetan Brio Honda Brio. Punyanya Ko Edward. Platnya sama juga nih, Bejaksel sama yang kayak X-Trailnya kita nih, yang kemarin warna putih udah laku. Ini Brio tahun 2016, tipenya tipe E CVT. AC-nya udah digital, udah versi facelift, bempernya udah kayak begini, dan AC-nya juga udah digital. Kalau yang kemarin kan bempernya masih yang model lama ya, 2015 atau 2016 awal tahun. Kalau yang ini teman-teman udah dapetin yang model facelift kayak gini, bemper baru. Maksudnya udah model baru ya, bempernya udah facelift, AC-nya udah digital, dan ini pajaknya panjang. Pajaknya bulan 1, nggak panjang-panjang banget sih, tapi lumayan lah ya. Pajaknya bulan 1 sampai tahun 2026. Cuman ini diblokir ya guys. Oh iya, sebelum di-spill lebih lanjut nih. Jadi teman-teman kalau yang mau beli mobil ini dijual sama Ko Edward. Harganya berapa, spesifikasinya gimana, teman-teman bisa langsung cek kolom deskripsi. Atau bisa langsung juga kontak Ko Edward buat teman-teman yang mau langsung nggak pakai basa-basi, pengen tahu lebih lanjut kira-kira net price-nya berapa nih dengan kondisi mobil kayak gini. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu, yang pengen lihat dulu videonya, terus pengen tahu minusnya apa aja, ini kita spill abis-abisan, kita bener-bener nggak tutup-tutupin kira-kira plus minusnya apa aja yang ada di Honda Brio tahun 2016 SCVT punya Ko Edward ini. Oke guys, kita langsung lanjut aja ya. Kalau misalkan yang mau hubungi Ko Edward, ada di video kanan sebelah bawah. Atau bisa klik aja nomor Ko Edward, ada di kolom deskripsi. Langsung terhubung sama WhatsApp-nya Ko Edward. Yang pertama nih, yang kelihatan dulu. Nah kayak gini nih, ada baret silang kayak gini, X. Ini baret pemakaian. Kalau bumper depan belakang udah cat-catan. Terus ditambah lagi peleknya, ini bukan pelek yang kipas, ini peleknya adalah pelek Honda Brio tahun 2019 atau kakaknya. Harusnya kan dia peleknya modelnya kayak gini nih. Nah itu tuh, itu peleknya tuh, harusnya modelnya kayak gitu, pelek-pelek kipas. Bodi kiri kanan tadi udah Koko Chris kelilingin baret, cuman ini akan Koko Chris kelilingin ulang ya. Ada baret-baret pemakaian, cuman bisa hilang kena poles. Kalau ini nggak bisa nih. Ini baretnya dalam. Kalau yang lain sih baret-baret halus oke lah, masih wajar. Ini kalau kita ngelihat dari samping kanan, tadi depannya baru sebagian. Nah, ditambah ini belakangnya nih. Ini nggak ada nih garnish chrome-nya. Garnish chrome-nya hilang, jadi teman-teman bisa beli mungkin ya di online. Kalau nggak nanti deal-dealan aja sama Ko Edward. Kira-kira masih bisa dapat ini nggak garnish chrome-nya. Yang pasti ini sepertinya bekas dicat guys. Dan ditambah ini nih, ini harus di-repaint menurut Koko Chris. Nah, ini nih. Ini catnya pecah. Ini juga bekas di-repaint, harus di-repaint lagi. Banyak ya, intinya bumper sih nggak bisa dibilang banyak juga ya, cuman kalau kayak gini kan jadi kelihatan banyak. Kalau bisa sih satu panel semuanya teman-teman. Kalau bagian sebelah kiri belakang baret-baret harus juga. Ini mobil kotor banget sih, kayaknya Ko Edward juga baru dapat ya. Tapi kaca masih full ori Honda. Tadi yang belakang belum lihat ya, lupa. Oh iya, Honda juga aman. Kanan juga tadi udah Honda semua. Nah ini nih, ini tambahan lagi nih. Ini harus di-repaint juga nih guys. Jadi teman-teman lumayan ada PR-nya ya, tapi nggak banyak juga lah, wajar lah, namanya juga dipakai ya. Nah ditambah lagi lampu agak sedikit butek. Tapi spesialnya kilometernya ini cuma 30 ribuan. Kalau nggak salah 37 ya. Mungkin kalau Ko Edward masih pakai keliling-keliling ya naik 1000 kali ya. Tadi Koko Chris akan lihat bedah langsung interiornya. Mobil ini Koko Chris tidak menjamin bebas tabrak, bebas banjir. Tapi kalau bebas banjir Koko Chris jamin. Kalau nabrak nanti akan kita lihat deh bagian depannya. Coba Koko Chris penasaran nih, pengen lihat dulu. Belum berani jamin karena belum lihat. Coba kita lihat dulu. Kita bedah habis-habisan. Ada baret di kap mesinnya dikit. Baut sih masih oke, masih belum bukaan. Sealer juga masih pada utuh, masih aman.
Tulangan depan aman semua, sampai ke dalam sini masih aman juga. Coba kita lihat pinggirnya. Pinggir masih aman. Ini juga masih pada aman. Dan bodi itu sensitifnya di sini nih teman-teman. Ini kan ada minyak rem nih ya. Tuh, kalau kita zoom, ini biasa suka ketumpahan minyak rem jadi karat nih. Tapi kalau yang ini nggak ada karat. Ini masih aman semua. Jadi Koko Kris masih bisa bilang ini approve. Depannya aman. Depannya nggak bekas tabrak. Jadi depannya itu masih oke, masih aman. Kalau ada repaint sih iya. Cuman ini nggak bekas tabrak. Jadi masih oke banget buat teman-teman. Masih worth it lah. Masih worth to buy lah buat teman-teman beli mobil ini. Ini depannya. Kalau belakangnya sebelum kita masuk ke interior. Ini kalau nggak salah nggak ada buka belakang ya. Bukanya dari sini juga. Koko Kris pengen ngasih lihat ke teman-teman nih. Kacanya masih Honda ya guys. Tulangan sih aman ini. Coba kita lihat. Nah, ban serep udah pernah turun. Nah ini minusnya dikit nih. Ada pernah ke... Tuh kelihatan nggak penyok? Ada pernah kesundul dikit. Cuman yang kiri doang. Ya, ini yang kiri ada pernah kesundul dikit. Depan bebas tabrak, cuman belakang ada pernah kesundul. Kayaknya sih kesundulnya, nah satu kejadian sama ini nih. Mungkin pernah gezerk gitu ya. Sorry, bukan satu kejadian, maksudnya pernah kejadian di sini juga. Tapi nggak kena tulang, soalnya tulangnya masih pada aman dan kacanya nggak pecah. Itu masih ada coretan bawaan pabrik ya. Nah, inilah selalu kita bacain. Mau siapapun yang titip jual atau pengen divideoin masuk YouTube channel ini, kita akan ngasih tahu minusnya apa aja secara terbuka, secara jujur-jujuran, biar teman-teman nggak kecewa nih. Kalau teman-teman beli, kalau bekas nyundul atau nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, akan kita infoin. Kalau misalkan bekas nyundul, kita bilang bekas nyundul. Kalau full original, kita bilang full original. Ada repaint, kita bilang repaint. Kita nggak mau ngebohongin teman-teman. Tapi ini oke, masih worth it lah. Cuman ya itu tadi ada bekas sundul dikit, kayak nabraknya di sini nih, blek gitu. Mungkin ya. Ya tapi kan kita Koko Kris juga nggak tahu ya. Kayaknya itu doang minusnya. Coba pengen ngintip dikit nih interior bagian dalam. Jok nggak disarungin, jadi masih ada noda-noda gitu ya. Ada bercak-bercak gitu. Wajar sih karena nggak disarungin, warnanya udah gitu terang banget kan kalau Brio ya. Warnanya krem-krem kayak gini. Nah inilah salah satu minus yang Koko Kris gak suka dari mobil Honda itu. Kalau joknya nggak disarungin, apalagi warnanya terang begini ya begini nih. Tuh totol-totol bercak ya, teman-teman juga pasti kelihatan jelas banget. Nah kayak gini nih, banyak bercak-bercak ya. Tapi itu masih bisa di salon lah. Itu bukan suatu hal yang menjadi pemberat buat mobil ini untuk tidak laku gitu. Karena ya kalau itu cuma sejuta juga salon udah bagus banget. Nih ya, kaca masih Honda, kaca Honda. Dalamannya. Gimana nih kira-kira depannya? Depan malah lebih bersih dibanding belakang ya. Ya mungkin kalau belakang anak-anak bisa juga, atau tumpahan minuman. Tapi ini masih oke. Setir aman, masih kulit jeruk. Nah ini nih kulit jeruk. Setirnya oke. Setirnya nggak ada bocel ya, jadi aman semua. Terus kalau kita ngelihat kolong, coba kita lihat. Oke, approve. Mobilnya tidak bekas banjir, aman. Jadi tidak bekas nabrak depan, tidak bekas banjir. Tapi belakang ada kesundul ya guys, yang tadi ya. Jadi udah kasih tahu ke teman-teman nih. Ini kita nyalain aja, panas banget nih. Lagi kebiasaan emang nih kita kalau misalkan video tuh jam 2 siang, jam 12 ya. Karena menyesuaikan dengan kondisi ya. Ini enaknya AC udah digital. Coba kita starter dulu. Oke. Nah ini AC-nya udah digital nih kalau yang baru nih. Jadi yang udah model facelift 2016 kan tadi bempernya masih lama ya kalau yang 2016 awal tahun. Kalau yang modelnya udah kayak gini AC digital, ada juga sih udah AC digital tapi model bempernya masih model lama. Kalau ini udah AC digital, model bempernya udah model baru.
dan sudah CVT. Nah inilah yang menarik lah. Head unitnya GVC, standar Brio banget sih. Terus apa lagi nih? Ini juga masih aman nih. Apa? Dashboard. Head unit nggak ada ketumpahan parfum. Di sini juga nggak ada ketumpahan parfum, aman, nggak ada beler-beler. Ini juga setir juga tadi masih kulit jeruk, masih aman semua. Kilometernya 37.742. Ya let's say katakan kok Edward masih pakai lah ya. Anggap aja 38.000 lah ya kilometernya. Kalau kita buletin, cuman untuk sekarang sih kilometernya masih segini nih. 37.742. Bensinnya lagi habis. Nanti minta fullin aja kalau di lama kok Edward ya. Terus udah steering switch audio control. Nah ini nih buat naikin volume juga udah ada semua di sini. Coba kita cek power window belakang. Kebuka ya, masih aman. Ini kita naikin sebelah kiri dari sentralnya. Sebelah kanan autonya masih jalan. Ini autonya cuma turun doang. Jadi autonya bukan naik turun ya, tapi autonya cuma turun doang kalau yang ini teman-teman. Ini masih oke, masih aman, masih layak pakai. Kilometernya masih bagus. Ini menang kilometer sih jujur ya. Menang kilometer sama warnanya warna hitam. Salah satu warna favorit untuk teman-teman menjadi pilihan untuk yang beli Honda Brio sebetulnya. Dan kilometer ini yang menjadi favorit adalah ini nih, tuh. 37.742 kilometernya. Itu menjadi salah satu juga kelebihan di mobil ini. Cuman sekali lagi nih minusnya tadi ada bagian belakang. Sedikit kecil banget, kecil gitu. Ya, sealernya sih nggak ada yang retak, aman, tulangan aman, cuman ya itu ada ngelekuk kayaknya bekas kasundul. Karena aslinya Brio nggak begitu. Tapi nanti teman-teman boleh langsung tanya Ko Edward kira-kira base dealnya berapa. Infonya Ko Edward open price mobil ini murah banget. Ini open price-nya cuma 100 jutaan. Kalau nggak salah tadi Ko Edward bilangnya 112 nego tipis. Tipisnya berapa ya? Koko Chris jujur belum tahu nih. Tipisnya kira-kira ada di berapa? Teman-teman bisa langsung hubungi Ko Edward aja. Nah inilah interior bagian dalam dari Brio ACVT tahun 2016. Ya kayak begini. Ini udah bagus dan keren banget, keren abis, oke punya. Kira-kira apa lagi ya minusnya dari mobil ini ya? Coba deh Koko Chris pengen keliling dulu, pengen lihat-lihat. A few moments later. Oke teman-teman, setelah Koko Chris tadi kelilingin mobil dan sekarang lagi ada di interior lagi, minusnya pure murni cuman itu aja. Jadi PR-nya sih bumper depan, bumper belakang, interior aman. Tadi interior cuman kotor di belakang aja nih ya. Kotornya tuh ada di jok-jok belakang, malah jok depan sih ada demek dikit tapi masih oke. Cuman kalau salon sih menurut Koko Chris sekalian aja full aja, jangan belakang doang nanti jadi warnanya belang. Yang belakang cerah, yang depan jadinya gelap gitu, jadi butek kalau kata Koko Chris istilahnya. Ya ini oke, masih worth to buy, tapi satu hal ya yang harus dinotis sama teman-teman, ini belakangnya ada bekas nyundul sedikit gitu. Ya bukan tabrakan berat tapi ada bekas nyundul. Koko Chris harus ngomong jujur sama teman-teman biar teman-teman gak kecewa nih kalau mau beli mobil atau rekomendasi mobil bekas dari Koko Chris. Nah, karena ada bekas nyundul sedikit, pilihannya balik lagi ke teman-teman. Kira-kira masih worth to buy nggak menurut teman-teman? Kalau menurut Koko Chris, kalau harganya masuk sih silakan dibeli, tapi kalau harganya nggak masuk, ya jangan dipaksain. Karena bisa dibilang sih nggak terlalu fatal ya, nggak fatal insiden banget. Cuman ya kesundul gimana dong? Ini kan kalau kesundul udah pasti agak bengkok. Gitu guys. Depan aman, belakang aman, semua aman nih oke. Ya so far sih approve kalau depannya sama Koko Chris. Interior kilometer juga asli. Ini masih record di Honda sampai kilometer 25 ribuan di tahun 2024 kalau nggak salah Koko Chris cek. Tapi teman-teman boleh ngecek ulang, takutnya Koko Chris juga salah cek nih. Kalau selebihnya sih dia udah nggak ganti oli di Honda lagi ya. Nah ini nih, dia ganti olinya di Shop and Drive B2084 sekian tanggal 3 bulan 4 2025 di kilometer 30.000 berapa nih? 30.862. Nah ini udah. Ini 2025 nih terakhir nih di Shop and Drive. Nanti teman-teman boleh cek lagi ya. Takutnya kalau Chris ada salah info, ada miskomunikasi, ada misinfo juga dari tim dealer Honda-nya. Tadi ngecek ke bengkel resmi, kebetulan samping kan ada bengkelnya Honda. Cuman teman-teman boleh langsung cek sendiri, takutnya kalau Chris ada salah info. Cuman katanya sih 2024 masih di Honda ini servisnya, recordnya.
Audio ini semua nyala, electrical normal, tuas-tuas, tali pegasnya aman semua, nggak ada yang putus, bisa buka kap mesin, bisa buka bagasi. Electrical sini normal, nih juga kaca spion tuh ya. Tuh, apa namanya nih? Electric mirror tuh, normalnya gerak, itu yang kanan. Ini kalau yang kiri gerak juga aman. Jadi electric mirror semuanya masih aman. Intinya sih kalau electrical ini aman semua ya, karena Brio nggak ada apa-apanya ya. Electrical apa sih, paling ini ya, ini mobil simpel untuk mobil pertama buat teman-teman atau belajar atau buat warawiri yang nyari yang irit, ya boleh lah pilih inilah, masih oke, masih worth to buy banget. Ya segitu dulu kayaknya buat video kali ini ya guys ya. Sayangnya cuma itu aja, ada bekas nyundul sedikit. Bengkoknya tadi juga teman-teman udah dikasih lihat sama Koko Chris. Balik lagi nih ke teman-teman, pilihannya gimana? Kira-kira masuk budget, masuk pilihan atau enggak? Kalau nggak sesuai dengan selera teman-teman, nggak jadi masalah. Tapi kalau Chris sudah ngasih tahu. Tapi kalau teman-teman pengen beli, minusnya itu. Jadi ya teman-teman harus pertimbangin lagi aja. Oh iya, sama ini nih baru kelihatan nih. Plastiknya ada kayak coak dikit ya. Mungkin pernah bersentuhan sama motor atau mobil gitu. Ini juga harus diganti kalau bisa. Tapi ini bukan apa ya, nggak jadi faktor yang utama banget, nggak terlalu kelihatan jatuhnya, ini sih minor. Tapi yang belakang tuh, kalau yang belakang bukan minor, itu nggak bisa dibenerin karena kalau diketok bakal kelihatan juga penyok-penyoknya, nggak bakal rapi. Ya itulah kelebihan mobil yang tidak bekas nabrak, tidak pernah nabrak, itu menjadi daya jual yang lebih, daya plus juga untuk jualnya. Selain itu kilometernya juga ini bagus. Tapi kalau ini dibilang bekas nabrak, ada bekas nyundul lah bagian belakangnya. Cuman depannya nggak ada, aman. Tapi ini menang kilometernya low dan warnanya hitam. Cuman velgnya sayang ya, velgnya udah ganti ke kakaknya aja. Velgnya udah ganti ke Brio 2019 kalau nggak salah yang ini. Jadi gimana menurut teman-teman? Masih worth it atau enggak? Boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman masih pengen beli mobil ini, ya silakan langsung nego langsung sama Ko Edward. Hubungi nomor telepon Ko Edward ada di kolom deskripsi atau di video kanan sebelah bawah. Oke guys, segitu dulu buat video kali ini. Sehat dan sukses selalu tentunya buat Bapak dan Ibu. Selalu dan semakin menyenangkan untuk kita semua tentunya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. See you on the next video and thank you guys.